Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Ilham dengan NIM B1B1220015, dosen pengampu Bapak Alfa Beryansyah, SIP MIP, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Presiden dan Menteri sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan. Latar belakang Presiden. Presiden sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan tertinggi dan mempunyai hak prerogatif. Hak prerogatif berasal dari dua kata, yaitu hak dan prerogatif yang dimaksudkan. Yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Dan prerogatif sendiri berasal dari bahasa Latin praerogativa, dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara. Praerogativus diminta sebagai yang pertama memberi suara. Meskipun dalam prakteknya kekuasaan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sering disebut dan tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Latar belakang Menteri. Menteri merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara. Mereka diangkat oleh kepala negara atau kepala pemerintahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang tertentu. Kekuasaan yang dimiliki oleh menteri berasal dari posisinya sebagai pejabat pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan mengelola suatu departemen atau kementerian dalam pemerintahan. Sejarah Presiden. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, proklamator Indonesia, penyambung lidah rakyat, paradok revolusi Indonesia, bapak bangsa yang dikenal sudah memperjuangkan Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Soekarno tidak dimakamkan di tempat yang beliau kehendaki, yaitu di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, tetapi dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, di samping makam ibunya. Dan hingga kini telah 40 tahun sejak meninggalnya, nama serta wajah Soekarno tidak pernah benar-benar terkubur. Kampanye puluhan tahun Orde Baru untuk memenamkannya justru hanya memperkuat kenangan orang akan kebesarannya. Simpati pada epilog hidupnya yang tragis, serta memaafkan kekeliruannya di masa silam. Sejarah Menteri. Perdana Menteri Republik Indonesia adalah jabatan tertinggi di pemerintahan Indonesia. Pada masa revolusi nasional hingga berakhirnya masa demokrasi terpimpin.
Perdana Menteri bertugas memimpin jalannya pemerintahan dan menjadi pimpinan kabinet setelah disahkannya Dekret Presiden 1959. Presiden Soekarno selaku pemimpin besar revolusi memegang peranan sebagai Perdana Menteri sampai pengunduran dirinya pada 1966. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia menggunakan sistem presidensial dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian, tidak ada ketentuan secara konstitusional bahwa pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, melainkan dipegang atau dipimpin oleh Presiden yang juga kepala negara. Sistem pemerintahan Presiden dan Menteri dari masa ke masa. Pasca kemerdekaan 1945 hingga 1949, bentuk pemerintahan Republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 setelah mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Indonesia resmi menganut sistem pemerintahan presidensial. Karena pada saat itu kondisi negara masih belum stabil. Kemudian nama Soekarno ditunjuk sebagai presiden pertama Indonesia dengan wakil presidennya Muhammad Hatta. Republik Indonesia Serikat 1949 hingga 1950, tepatnya selama 1 tahun, bentuk pemerintahan Republik, sistem pemerintahan parlementer, semu konstitusi RIS di era 1949, tepatnya setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB. Indonesia berganti sistem pemerintahan menjadi kuasi parlementer atau parlementer semu. Pemerintahan Orde Baru 1966 hingga 1998. Bentuk pemerintahan Republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 setelah Presiden Soekarno mundur dari periode lama. Kedudukan pemerintahan kepala negara berganti ke Presiden Soeharto untuk memimpin Orde Baru. Orde Baru lahir ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik, sehingga permasalahan ekonomi di Orde Lama dijadikan isu politik Orde Baru yang berujung demo. Gelombang demo ini menunjukkan ketidakpuasan rakyat pada pemerintahan sebelumnya, bahkan dianggap menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan Reformasi 1998 hingga sekarang. Bentuk pemerintahan Republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen masa Orde Baru runtuh dengan mundurnya Presiden Soeharto. Sistem pemerintahan menteri di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Berikut adalah daftar menteri yang memimpin Kabinet Indonesia dari masa ke masa. Kabinet Syahrir 1. 14 November 1945.
12 Maret 1946, Perdana Menteri Sultan Syahrir, Kabinet Syahrir II, 12 Maret 1946 hingga 2 Oktober 1946. Perdana Menteri Sultan Syahrir, Kabinet Amir Syarifuddin, 3 Juli 1947 hingga 29 Januari 1948. Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Kabinet Amir Syarifuddin II, 29 Januari 1948 hingga 4 Agustus 1949. Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Kabinet Hatta, 4 Agustus 1949 hingga 6 September 1950. Perdana Menteri Muhammad Nasir, Kabinet Sukiman Wirjo Sanjojo, 6 September 1950 hingga 27 April 1951. Perdana Menteri Sukiman Wirjo Sanjojo, Kabinet Ali Sastromijojo, 30 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955. Perdana Menteri Ali Kabinet Wilopo, 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Perdana Menteri Wilopo, Kabinet Nasir III, Kabinet Nasir, 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Perdana Menteri Muhammad Nasir Sastromijojo 11. Sejarah kekuasaan. Sistem kekuasaan Presiden dan Menteri. Kekuasaan berasal dari kata kuasa, yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik pada khususnya. Pada hal ini, politik mengasumsikan inti kekuasaan politik artinya memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan erat kaitannya dengan pengaruh atau mempengaruhi. Kekuasaan pada umumnya berupa relasi, dalam arti terdapat satu pihak yang menguasai dan satu pihak yang tunduk. Satu pihak memberikan perintah dan satu pihak harus patuh pada perintah tersebut. Machiavelli menggambarkan kekuasaan sebagai sebuah tujuan. Kekuasaan ini diwujudkan dalam negara sebagai simbol politik tertinggi, bersifat mutlak, dan mencakup semuanya. Kekuasaan adalah inti dari apa yang diperbuat oleh seorang penguasa yang ingin berkuasa. Tugas utama penguasa adalah mencari keunggulan dan mempertahankan kepentingan negaranya untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam menjamin kelangsungan hidup, diperlakukan kekuatan dan kecerdikan. Jika negara tidak kuat, akan mendorong hasrat kekuatan negara lain untuk menghancurkannya. Masa jabatan Presiden dan Menteri. Masa jabatan Presiden dan Menteri. Masa jabatan Presiden adalah istilah umum yang merujuk kepada rentang waktu atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memegang suatu jabatan atau tugas-tugas tertentu. Istilah masa jabatan biasanya digunakan untuk pemimpin organisasi, partai politik, pimpinan DPR, pimpinan nasional, pimpinan lembaga negara, dan pimpinan daerah. Masa jabatan presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7. Dalam aturan tersebut,
disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya, masa jabatan presiden ditetapkan maksimal 2 periode. Aturan masa jabatan presiden telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum amandemen dilakukan, pemerintah Indonesia pernah mengesahkan adanya pengangkatan presiden seumur hidup hingga perpanjangan masa jabatan presiden tanpa adanya pembatasan. Pada masa Orde Lama, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pengisian jabatan presiden dan menteri. Pengisian masa jabatan presiden dan menteri Sudarsono dalam Kamus Hukum mendefinisikan bahwa jabatan berasal dari kata jabat, yaitu sebagai jabat yang berarti memegang, melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pengangkatan dan sebagainya, memegang jabatan yang berkaitan dengan pekerjaan, sedangkan jabatan ialah satu pekerjaan sebagai tugas dalam pemerintahan atau organisasi, 2 fungsi, 3 dinas, jawatan dan sebagainya. Definisi pejabat sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan paling penting sebagai unsur pimpinan, seperti halnya jabatan presiden. Kata presiden mengandung 2 pengertian, yaitu yang pertama, presiden dalam arti lingkungan kerja yang bersifat tetap dan terinci, jelas batas-batasnya dalam suatu organisasi. Pengertian ini menunjukkan adanya fungsi dan kemudian lazim disebut jabatan kedua presiden dalam arti pejabat dalam negara yang pemerintahannya berbentuk republik. Pemberhentian jabatan presiden. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, proses pemberhentian presiden telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, telah mengatur secara rinci mengenai alasan pemberhentian presiden dan wakil presiden pada masa jabatannya dalam pasal 7A. Alasan presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan. Dan 7B adalah dasar hukum diperbolehkannya impeachment yang rumusannya berbunyi sebagai berikut. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Pemberhentian jabatan menteri. Pemberhentian jabatan menteri pada dasarnya presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang ada di kabinetnya. Namun, terdapat mekanisme dan prosedur yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia,
Pemberhentian menteri oleh presiden diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal tersebut menyebutkan bahwa presiden dapat memberhentikan menteri ataupun usul dari menteri bersangkutan atau atas usul dari presiden sendiri. Pemberhentian menteri juga bisa dilakukan apabila menteri yang bersangkutan mengundurkan diri atau diberhentikan karena alasan-alasan tertentu seperti melanggar kode etik, melakukan tindakan korupsi, atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang sejarah presiden dan menteri. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.